Soalnya, seorang produsen memiliki dua macam bahan. Yang bahan satu sebanyak 6 ton dan bahan dua sebanyak 3 ton. Berkeinginan untuk memproduksi produk A dan B. Untuk satu unit produk A membutuhkan 5 unit bahan 1 dan 2 unit untuk bahan 2. Untuk satu unit produk B membutuhkan 4 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar produk A adalah 13.000 per unit dan B adalah 10.000 per unit. Berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk menghasilkan penjualan yang maksimum? Kenapa saya bilang maksimum? Karena maksimum ini adalah tujuannya. Jadi berapa hasil produk yang kita hasilkan biar penjualan kita itu maksimum. Kita dapat keuntungan yang maksimum. Langkah pertama, kita tulis dulu ringkasan dari soal tersebut. Kenapa kita harus tulis ringkasannya? Agar memudahkan kita dalam membuat fungsi tujuan dan batasan pada langkah selanjutnya. Jadi ini. Kita menginisialkan A sebagai X dan B sebagai Y. Fungsi tujuannya adalah harga dari produk tersebut nih ya. Karena fungsi tujuan kita untuk memaksimumkan keuntungannya, maka yang dijadikan fungsi tujuan adalah harganya. Jadi fungsi tujuan 13.000 X ditambah 10.000 Y. Tujuannya adalah memaksimumkan. Selanjutnya menuliskan batasan dari soal tersebut. Batasannya kita dapat dari ringkasan soal tadi, yaitu 5X tambah 4Y kurang dari 8. Dapat di sini ya. X ditambah 2Y lebih kurang dari 3. Setelah kita tahu fungsi tujuan dan batasan, langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Kita tulis dulu batasan yang pertama, yaitu 5X ditambah 4Y kurang dari 8. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 8 per 4. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Dan untuk batasan yang kedua, X ditambah 2Y kurang dari 3. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3 per 2. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Setelah kita tahu, sekarang kita buat grafiknya. Kita tarik dulu untuk sumbu Y dan sumbu X. Nih ya. Nah, selanjutnya kita buat titik koordinatnya. Jika X-nya 0, maka Y-nya 8 per 4. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya 2. Kita buat dulu ya. 2. Nah, ini 2. Maka batasannya juga 2. Dan sekarang kita melihat di daerah mana yang akan kita hitung, yaitu dengan melihat syarat. Syaratnya adalah apabila lebih besar dari, maka arsiran tersebut menjauhi titik 0. Apabila kurang dari, maka arsiran tersebut mendekati 0. Itu adalah syarat yang digunakan dalam persoalan grafik. Selanjutnya, dari daerah yang kita pilih tersebut, kita buat titik dari daerah-daerah tersebut. Aku buat titik A.
B, C, dan D. Dan ini bebas penamaannya. Selanjutnya adalah kita menuliskan untuk titik A dan dia berada pada koordinat 0,0 ya. Dan B 2,2. Dan untuk C kita tidak tahu karena dia adalah pertemuan antara dua garis, sehingga kita harus hitung dulu melalui eliminasi dan substitusi. Ini ya. C. Nah, selanjutnya adalah mencari titik C tersebut. Kita tidak bisa hitung kalau kita belum tahu titik C. Cara mencari titik C adalah melalui eliminasi dan substitusi. Eliminasi dari pertemuan dari dua titik, yaitu dari garis ini, garis 5X tambah 4Y kurang dari 8. Sama ini, X tambah 2Y kurang dari 3. Nah, sekarang kan udah ketemu X-nya sama Y. Jadi titik C 1,0,78. Nah, setelah kita tahu semua titik-titik, sekarang kita bisa hitung keuntungan dari setiap titik tersebut. Kita tulis dulu fungsi tujuan, yaitu 13.000X tambah 10.000Y. Titik A 0,0 sama dengan 13.000 dikali 0 tambah 10.000 dikali 0, hasilnya 0. Untuk titik B 2,0 sama dengan 13.000 dikali 2 tambah 10.000 kali 0, hasilnya 26.000. Untuk titik C 0,78 sama dengan 13.000 dikali 1 tambah 10.000 kali 0,78, hasilnya 20.800. Untuk titik D 0,3/2 sama dengan 13.000 kali 0 tambah 10.000 dikali dengan 2 sama dengan 15.000. Sekarang persoalan kita memaksi, sehingga yang kita ambil adalah keuntungan yang paling besar. Sehingga produsen menghasilkan 4 produk A dan 0 produk B, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang maksimum, sehingga yaitu 26.000. Soal program linear yang minimasi. Soalnya, seorang petani memerlukan sedikitnya 10 kg bahan organik A, 13 kg bahan organik B, dan 14 kg bahan organik C untuk menyuburkan tanamannya. Kebutuhan itu dipenuhi dari pupuk cair yang mengandung 4 kg A, 3 kg B, dan 2 kg C tiap botol, dan pupuk tabur yang mengandung 5 kg A, 3 kg B, dan 6 kg C. Tiap kantong harga pupuk cair seharga Rp40.000 per botol, dan pupuk tabur harganya Rp25.000 per kantong. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Jadi, untuk penyelesaiannya, pertama kita harus memisalkan siapa yang menjadi X dan yang menjadi Y. Nah, X dan Y di sini biasanya itu yang ditanyakan, atau X dan Y di sini adalah yang tidak memiliki jumlah. Nah, di soal diketahui bahan organik A dan bahan organik B dan bahan organik C itu memiliki jumlah, karena di sini keterangannya memerlukan sedikit. Nah, sedikit itu kan jumlah, maka bahan organik A, B, dan C ini tidak bisa kita jadikan atau kita misalkan sebagai X dan Y. Selanjutnya, di sini ada pupuk cair dan pupuk tabur yang mengandung bahan organik A, B, dan C. Nah,
Nah, karena pupuk cair dan pupuk tabur ini tidak memiliki jumlah, sehingga X dan Y di sini bisa kita misalkan pupuk cair dan pupuk tabur. Kita misalkan X sama dengan pupuk cair, sedangkan Y sama dengan pupuk tabur. Pada pupuk cair mengandung 3 bahan dan harga. Bahan yang pertama adalah bahan organik A, bahan organik B, bahan organik C, dan harga. Pupuk cair mengandung 4 kg bahan organik A dan 3 kg bahan organik B, 2 kg bahan organik C. Dan harga pupuk cair adalah Rp40.000. Sedangkan pupuk tabur 5 kg bahan organik A, 3 kg bahan organik B, 6 kg bahan organik C. Harganya Rp25.000. Untuk persediaannya, untuk bahan organik A 10, bahan organik B 13, bahan organik C 14. Setelah kita membuat tabel, kita bisa tentukan fungsi kendalanya atau pertidaksamaannya. Yang pertama, 4X tambah 5Y besar sama dengan 10. Kenapa besar sama dengan? Karena di soal sudah dijelaskan memerlukan sedikitnya, jadi tandanya lebih besar sama dengan. Selanjutnya, yang kedua, 3X tambah 3Y besar sama dengan 13. 2X tambah 6Y besar sama dengan 14. X besar sama dengan 0 kali Y besar sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan persamaan 1, 2, 3, dan 4. Untuk harga yang tidak ada jumlah persediaan inilah yang menjadi fungsi Z atau fungsi objektif. Z sama dengan Rp40.000 X tambah Rp25.000 Y. Selanjutnya kita akan menentukan dari masing-masing fungsi kendala untuk persamaan 1. 4X ditambah 5Y sama dengan 10. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Sehingga titiknya 0,2. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 40. Maka sehingga titiknya 40,0. Selanjutnya untuk persamaan 2. 3X tambah 3Y sama dengan 13. Jika X 0, maka Y sama dengan 4,3. Sehingga titiknya 0,43. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 39. Maka titiknya 39,0. Untuk persamaan ketiga, 2X tambah 6Y sama dengan 4. Jika 0, maka Y sama dengan 2,3. 0, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 24. Setelah kita menemukan titik potong, selanjutnya kita buat grafik dengan diagram Contesius. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini 0,0.
Untuk persamaan pertama, titiknya 2,40, sehingga bisa kita tarik garis persamaannya. Sehingga bisa kita beri nama persamaan 1. Untuk persamaan kedua, titik potongnya 0,43 sama dengan 39,0. Jadi di sini ya. Ini persamaan kedua. Dan persamaan ketiga 0,2,3 sama dengan 24,0. Ini di sini. Persamaan ketiga. Sehingga titik yang ada pada penyelesaiannya adalah 40,0. Kita buat titik A. Dan titik B 11,55. Sedangkan untuk titik B dan titik C ini belum kita ketahui berapa titik potongnya. Untuk titik B dan titik C bisa kita cari dengan cara eliminasi dan substitusi. Pertama, kita cari titik B. Kita lihat titik B. Titik B adalah perpotongan antara garis 1, 1, dan 2. Maka kita tulis persamaan 1 dan 2. Jadi, ya, 4x tambah 5y sama dengan 10. 3x tambah 3y sama dengan 14. Maaf ya, ini bukan 14 tapi 13. Kita substitusikan y sama dengan 11 ke persamaan 12. Ya. Sehingga didapat x sama dengan 55. Maka B 11,55. Kita lihat titik C. Titik C perpotongan garis dengan 1 dan 3. Maka kita tulis persamaan 1 dan 3. 4x tambah 5y sama dengan 10. 2x tambah 6y sama dengan 14. Jadi hasil y 2,5. Kita substitusikan y sama dengan 25 ke persamaan 8. Sehingga didapat x sama dengan 12,5. Maka nilai C 2,5,12,5. Setelah kita memperoleh titik A, B, C, dan D, kita substitusikan ke fungsi Z atau fungsi objektif. Pertama, titik A sama dengan 40.000 dikali dengan 40 tambah 25.000 dikali 0, hasilnya 1.600.000 tambah dengan 0 sama dengan 1.600.000. Untuk titik B 11,55. Substitusikan 40.000 dikali dengan 11 ditambah 25.000 dikali dengan 55. Jadi hasilnya 440.000 ditambah dengan 137,55
400.000 sama dengan 13.137,940.000 dan sampai seterusnya sampai ke titik D. Nah, setelah kita substitusikan titik A, B, C, dan D ke fungsi Z, kita lihat ke soal. Yang ditanyakan oleh soal adalah berapa harga minimum, berarti harga yang paling terkecil. Jadi, biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah